Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misin Baihaqi, Wakil Kepala Madrasah Bidang Umum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku sekalian kelas 10 IPA dan IPS Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi, selamat datang saya ucapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi atau Mantusi. Mudah-mudahan dalam menuntut ilmu kalian semuanya mendapatkan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridho para guru-guru kalian. Dan tak lupa juga ridho kepada orang tua kalian. Kenapa? Karena ridha Allah wa ridho lidain. Ridha Allah tergantung kepada ridho orang tua kalian. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini pada kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi, saya akan memberikan sebuah materi, sebuah moderasi beragama. Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya, difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk pikuk permasalahan radikalisme ini muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Moderasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni satu pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran ekstremen. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasyatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasyud atau tengah-tengah. I'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit dalam bahasa Arab pula. Kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil. Yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai
pihak ekstrim. Kata wasat bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki 3 pengertian, yaitu penengah atau perantara, misalnya dalam perdagangan atau bisnis. Yang kedua, pelerai, pemisah atau pendamai antara yang berselisih paham. Yang ketiga adalah pemimpin di pertandingan. Menurut pakar bahasa Arab, kata wasat itu juga memiliki arti segala hal yang baik sesuai dengan objeknya. Misalnya kata dermawan yang berarti sikap di antara kikir dan boros. Atau kata pemberani yang berarti sikap di antara penakut, aljuf, dan nekat, tahawur. Dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. Secara istilah, moderasi adalah sikap dan padanan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak radikal atau tataruf. Nah, termuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kehadiran Tuhan. Juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi. Disebutkan dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga jangan kikir sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri. Harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan umatan wasatan. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut, memeluk agama. Beragama berarti beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Ia datang dari keluarga yang beragama. Beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan kata percakapan. Mereka beragama pada harta benda. Itu sering sekali yang kita dengar. Secara istilah beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagamaan, tetapi untuk menyikapi keberagamaan dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Beragama itu, oleh karenanya jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, karena beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga sesi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Tolak ukur moderasi beragama, kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etika. Dalam Quran surat Al-Baqarah 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasyatan, di mana yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindah kiblat itu merasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama. Yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dalam mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini, jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Begitupun anak-anakku sekalian, kalian sesama teman saling hormat menghormati dari berbagai sekolah, baik yang dari SMP ataupun dari MTS. Kalian sudah menjadi satu keluarga yang utuh, yaitu menjadi bagian MAN 1 Bekasi. Bertolong-tolong dalam kebaikan dan jangan tolong-tolong dalam keburukan dan dosa. Itu yang digariskan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Ikuti aturan sekolah yang baik, jadikan manusia yang terbaik. Itu adalah modal kalian untuk menuju kesuksesan nanti.
Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk pribadi saya, Miskin Baihaqi, dan juga terhadap anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.